Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Kembali jumpa di acara Pojok Podcast Kelurahan Berbas Tengah. Bersama saya Mahfuzi Salam. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pengusaha UMKM yang ada di Berbas Tengah di acara Pojok Podcast Kelurahan Berbas Tengah. Acara ini terlaksana berkat sponsor dari PT Pupuk Kalimantan Timur Kota Bontang dan juga dukungan yang luar biasa dari Lurah Berbas Tengah beserta seluruh stafnya. Oke, tidak panjang lebar guna meminimalisir waktu, kita kedatangan tamu nih, pengusaha UMKM sekaligus RT, Bapak RT 10 ya. Nah, untuk itu perkenankan Bapak, nama siapa, terus profesinya sekarang apa. Mohon kiranya Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uji. Yang pertama tentu saja saya sangat senang, bersyukur dan berterima kasih sudah diundang di acara Pojok Podcast Kelurahan Berbas Tengah pada malam hari ini. Ini satu kesempatan yang sangat baik bagi saya pribadi juga sebagai Ketua Pokmas. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Erliansyah. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua RT 10 Kelurahan Berbas Tengah Bontang Selatan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Kelompok Masyarakat yang saat ini kami beri nama Mutiara Maju Lestari. Kenapa Mutiara? Karena kebetulan lokasi kami berada di Gang Mutiara. Jadi selain kami menggunakan nama lokasi kami juga berharap bahwa Mutiara sebagai suatu kita sebut sebagai satu batu mulia yang bisa memberikan manfaat untuk semua masyarakat di sekitar kami. Ya, berarti bermakna sekali ya. Betul. Untuk nama Pokmasnya. Ya. Oke, untuk Pokmas sendiri, kenapa nih ada Pokmas nih? Apakah mungkin ada sesuatu dari pemerintah Kota Bontang yang akhirnya dari kelurahan, dari pihak RT itu membentuk suatu Pokmas? Baik. Diawali di tahun 2022 ya. Jadi ketika saya baru menjadi ketua RT, alhamdulillah kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Bontang yang telah mengeluarkan satu kebijakan yang diberi nama stimulan. Jadi ada satu program dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui ketua RT-nya untuk membentuk suatu unit usaha. Nah, seperti itu yang salah satunya selain mungkin ada beberapa program, di situ ada satu program UMKM. Nah, akhirnya kami sebagai ketua RT yang diamanahi oleh warga untuk bisa menyambut program ini, berdirilah Pokmas yang sekarang kami bentuk ini. Mutiara tadi ya. Ya, Pokmas Mutiara Maju Lestari tadi. Nah, jadi itu adalah awal mula, ini adalah tahun ketiga. Insya Allah tahun ketiga ya? Benar. Sekarang 2024 sedang proses untuk pengukuhan dan segala macam prosedurnya yang insya Allah semoga dalam tahun ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu program ini pun akan bisa kami jalankan yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Oke, selanjutnya awal mula idenya nih Pak, awal mula idenya usaha yang sedang dilakukan oleh Bapak nih, kan ada kegiatan stimulan itu, terus saya dengar juga nih ya informasi dari yang berkembang di masyarakat bahwa Bapak juga punya usaha sendiri nih, betul. UMKM nih. Betul. Nah, jadi kira-kira idenya itu dari mana nih Pak? Baik, kalau berbicara tentang Pokmas, ide untuk membuat satu unit usaha produksi pempek seperti yang ada contoh produk yang ada di depan kita ini, betul. Sebenarnya berdasarkan dari satu pengalaman ataupun satu referensi yang kita dapat bahwa untuk memulai satu usaha itu kita mulai dari usaha yang
kita sukai Oke. dan kita kuasai. Oke. Nah, sehingga berarti intinya kita sukai dan kita kuasai. Oke. Jadi saya membawa rekan-rekan masyarakat di RT 10 yang tergabung dalam Pokmas ini untuk menjalankan suatu usaha yang bukan cuma coba-coba, tapi kita bercita-cita membuat satu usaha yang bisa berkelanjutan. Salah satunya adalah menjalankan usaha yang memang kita bisa seperti itu. Dan karena seperti Pak Uji bilang, sebelumnya kami memang punya basic untuk usaha jenis ini. Nah, kami sudah beberapa tahun menjalankan, kami menjadi pemasok tetap salah satu rumah makan, dan akhirnya dengan ilmu yang kami punya, itulah yang kami jalankan di Pokmas yang sekarang kami dirikan. Nah, jadi idenya berawal dari situ dengan satu mimpi bahwa suatu saat produk UMKM Pokmas ini akan menjadi satu produk andalan yang bukan hanya di Kelurahan Berbas Tengah, tapi mungkin juga akan menjadi produk andalan Kota Bontang yang bisa menjadi pilihan bagi pendatang untuk membawa oleh-oleh ke daerah mereka dengan produk yang kami buat seperti itu. Siap. Ini ada nih ya, contohnya ada Ya. di sini nih Pak nih ya. Betul, Pak Uji. Sepertinya ngiler banget. Kalau kita Boleh, lihat nanti jenisnya. bisa kita coba. Kira-kira nih jenis-jenisnya yang pertama yang diproduksi oleh Ya. Pokmas sendiri, dan Betul. juga mungkin ini ada yang dari Bapak UMKM Ya. sendiri yang Bapak produksi gitu. Baik. Kira-kira bisa disebutkan nggak? Baik. Pada awalnya karena kami tahu dengan kemampuan sumber daya kami tidak bisa memproduksi banyak macam varian. Jadi di awal ini kami masih berjalan dengan bentuk pempek yang standar, yang orang bilang mungkin adaan ya, yang bulat, yang bulat, Nah, kayak seperti bakso, itu, kayak seperti pentol gitu bakso. ya? Ya, betul. Karena memang secara proses dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan baik dari stimulan pertama, kedua, dan insya Allah yang ketiga ini semoga produksi kami bisa semakin meningkat lagi jumlahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun di sini ada beberapa macam varian, ini kami kalau bisa saya sampaikan ini adalah rencana kami dengan dana stimulan yang berikutnya apabila ada. Nah, ini adalah produk kami. Berarti sudah merencanakan ya Betul, Pak ya? betul. Insya Allah akan kami buat seperti ini. Dan yang saya tampilkan di sini adalah produk yang saat ini kami produksi seperti itu. Nah, harapannya juga nanti Pokmas pun akan bisa memproduksi yang sama seperti ini. Berarti seperti untuk contoh Ya. yang sekarang di stimulan itu yang ya, bulat ini. ya, Pak, yang bulat ini adalah produk stimulan yang sekarang kita jalankan. Oke. Betul. Terus dalam pembuatan ini Pak, dan juga pelaksanaan stimulan maupun UMKM yang Bapak laksanakan, kira-kira ada kendalanya nggak Pak? Kendala-kendala atau resiko selama pelaksanaan kegiatan stimulan maupun UMKM yang Bapak laksanakan? Baik, kalau secara resiko saya pikir tidak ada ya, karena memang di awal membentuk usaha ini pun kita memang sudah mempertimbangkan satu unit usaha yang bisa dibilang nol resiko. Jadi kalaupun kendala mungkin ada kalau kendala, karena dalam hal ini biasanya produk kami itu tergantung kepada suplai bahan baku. Kendalanya hanya di situ. Kendalanya di situ. Kalau risiko saya pikir tidak, karena produksi ini begitu kita buat, kita bisa simpan dalam freezer yang ketika dalam penyimpanan yang bagus, insya Allah akan aman. Biasanya itu bahan dasarnya Pak? Bahan dasarnya sendiri nih? Yang jelas bahan dasar utamanya adalah ikan. Kami selama ini menggunakan ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Nah, jadi kalau kembali kepada kendala tadi, ya kendala yang saat ini kami hadapi biasanya hanya itu, ketersediaan bahan baku. Bukan hanya ketersediaan ada bahannya, tapi kualitas bahan yang tersedia. Kami juga tidak mau mengambil resiko ketika ada bahan baku tapi kualitasnya tidak memenuhi standar kami juga tidak mau jalan itu. Nah, kalaupun mau disebutkan ada kendala yang lain ya mungkin saat ini Pak Uji, kami kan produksi nih. Nah, tapi saat ini Pokmas sendiri belum punya tempat penyimpanan. Nah, kami belum punya penyimpanan. Nah, jadi alhamdulillah karena saya memang punya unit usaha ini, akhirnya kami punya yang bisa kami alokasikan untuk menyimpan produknya. Betul. Ya, kami pisahkan produk Pokmas dengan produk yang UMKM yang saya pegang. Nah, jadi mungkin
Ya mungkin kalau ada sesi harapan dan ya mungkin Ya, angan-angan ya mungkin adalah seperti nanti itu. ada disimpan aja dulu Ya. Pak, harapan-harapannya nanti Betul. ada pertanyaan Betul. yang akan diletakkan Oke, siap. terkait Betul. itu. Betul. Jadi kita awal ini kita menggali dulu Iya, nih ya, betul. menggali dulu Betul. terkait Pokmasnya dan Iya. juga terkait UMKM-nya. Oke, ya Pak Uji. Pemasarannya gimana Pak nih? Pemasarannya dan juga yang dipisah dulu nih ya, Ya. pemasaran yang stimulan Ya. dan juga yang nanti UMKM. Kalau Oke. yang UMKM tadi Bapak bilang kan salah satunya yang punya Bapak itu salah satunya ada di Pemasok rutin, rumah makan, betul. makan ya. Ya. Nah, sedangkan yang untuk usaha stimulan RT ini seperti apa? Baik. Gini Pak Uji, karena memang sejak awal cita-cita kami membentuk Pokmas ini kan ingin memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, jadi yang sekarang kami lakukan adalah masyarakat kami libatkan dalam pemasaran produk ini. Nah, jadi mereka kami informasikan, kami undang bahwa kita punya produk yang bisa Bapak Ibu jual dengan modal dari Pokmas sekian dan Bapak bisa mengambil selisih profit sekian. Dan alhamdulillah itu berjalan. Di awal-awal sempat ada satu warga yang penjualannya kencang sekali, sehari bisa ngambil berkilo-kilo seperti itu. Nah, jadi salah satu strategi pemasaran yang saat ini kami gunakan seperti itu. Nah, ke depan mungkin nanti kalau memang ada sesi kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami harapkan dari program ini, ya mungkin itu nanti akan jadi masuk dalam pengharapan kami lah seperti itu. Tapi saat ini untuk pemasaran yang kami jalankan seperti itu. Jadi kami ingin memberdayakan masyarakat, mereka tidak punya produk, mereka tidak keluar modal, tapi mereka bisa mendapatkan profit dengan membantu Pokmas untuk menjual produk-produk yang kita buat. Intinya pemberdayaan masyarakat. Betul, pemberdayaan masyarakat di sekitar. Pokmas Bapak terdiri dari berapa RT atau Bapak RT sendiri dengan melibatkan warga sekitar atau seperti apa? Ketika di awal pembentukan Pokmas itu kami sempat ditawarkan pilihan mau bergabung dengan Pokmas yang sudah ada atau berdiri sendiri. Nah, saya tanya, boleh berdiri sendiri? Boleh, kata pihak kelurahan, dan saya ambil itu dengan pertimbangan bahwa untuk memulai usaha yang saya bisa kontrol 100% itu memang harus kami yang pegang. Jadi untuk saat ini Pak Uji, memang untuk saat ini kita belum tahu untuk ke depan, tapi untuk saat ini kami merasa pilihan untuk berdiri sendiri ini masih pilihan yang nyaman untuk kami. Tapi ke depan bisa jadi itu akan berubah ya Pak Uji. Tapi untuk saat ini kami jalankan saja dulu dengan segala macam apapun yang kita hadapi, ya berharap dengan berdiri sendiri kami bisa memberikan lebih banyak manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk pelaksanaannya sendiri nih Pak, kegiatan stimulan ini ya, Ya. Kita ngerucut nih ke stimulan nih. Ya. Untuk pembuatan pempek sendiri itu dilakukan oleh siapa? Baik. Apakah Bapak mengundang warga untuk melakukan ini atau Bapak punya tenaga sendiri? Ya. Warga dipersilakan untuk memasarkan atau seperti apa Pak? Baik, sebagai informasi, sekretariat Pokmas ini kan ada di rumah Ketua RT 10, kebetulan di rumah saya. Nah, memang kebetulan yang mungkin paling istilahnya akomodatif untuk membuat ini, warga juga setuju produksi di sekretariat di rumah saya. Nah, tetap memang dalam produksi utamanya saya yang pegang, dibantu istri. Nah, biasanya kalau ketika produksi itu kita akan panggil beberapa warga, tidak semua anggota Pokmas segala macam, karena kami tahu mereka punya kesibukan masing-masing. Yang pasti kita informasikan bahwa kita punya program seperti ini yang ketika dalam proses produksi kita akan panggil beberapa warga untuk bantu, karena kalau terlalu rame juga nggak asik Pak. Nanti seru rame cerita-cerita aja. Nah, biasanya mereka akan kita beri honor. Itu honor dari dana yang kita punya dari penjualan seperti itu. Nah, jadi biasanya proses produksinya seperti itu. Kami produksi dengan beberapa warga yang membantu, yang setelah itu sampai proses packing dan segala macam, kemudian kita simpan siap untuk dipasarkan lagi.
Untuk kegiatan stimulan sendiri, apakah itu ide pure dari Bapak atau masukan dari warga, Iya. atau mungkin seperti apa, Pak? Mungkin Bapak melontarkan ke masyarakat dulu, ke warga dulu, ini ada ide ini nih, dan kebetulan ada kegiatan stimulan Iya. kelurahan Pemkot Bontang. Iya. Nah, gimana nih kira-kira kalau kita ngambil ini gitu? Atau memang sudah Bapak langsung aja nih kegiatan UMKM-nya kita buatkan stimulannya, kita buatkan pembuatan pempek tanpa Iya. harus melibatkan warga atau seperti apa? Baik, di Rembuk Warga tahun 2022 kami membahas ini. Kami bahas dalam satu forum dengan warga. Kemudian ketika masuk dalam topik bidang usaha apa yang akan kita jalankan, karena kita ada dana nih nanti dari pemerintah sekian gitu. Dan kami tidak menawarkan produk ini, Pak Uji. Jadi bukan kami yang berinisiatif menawarkan, tapi mereka yang bilang Pak RT kan sudah punya usaha ini, nah gitu. Dan akhirnya itu disepakati. Itu disepakati, akhirnya ya oke. Setelah itu disepakati, kita catat dalam notulen Rembuk Warga, akhirnya menjadi usulan. Nah, ketika Pokmas berdiri, ya akhirnya produk inilah yang kita jalankan. Produk ini memang sudah sesuai kesepakatan Betul, warga, kesepakatan ya. warga, bukan maunya Bukan Pak RT. maunya Pak RT, walaupun Betul. Usaha UMKM Iya, Pak RT sendiri betul, adalah betul. pembuatan pempek. Betul. Sekarang nih masuk ke sesi yang Bapak harapkan Ya, tadi nih. oke. Sesi harapan dan Ya. juga terkait kegiatan pengembangan stimulan UMKM. Ya, kegiatan yang Bapak laksanakan selama ini. Baik. Kira-kira seperti apa nih? Untuk stimulannya aja dulu deh. Stimulannya seperti apa, dan untuk UMKM-nya harapannya seperti apa gitu. Ya. Nah, silakan Pak. Baik, jadi harapan kami, saya mewakili Pokmas ya Pak. Jadi kami berharap tentu saja, yang pertama kami berterima kasih sekali dengan program ini. Sangat berterima kasih dengan pemerintah Kota Bontang. Khususnya Pak Lurah ya. Ya, Kebetulan dalam hal ini ada Pak di Lurah. sini. Terima kasih Pak Lurah. Luar biasa. Terima kasih, terbaik Lurah Berbas Tengah pokoknya. Jadi harapan kami semoga Pak Lurah juga bisa langsung dengar nanti nih. Nah, jadi kami ingin program itu adalah program yang berkelanjutan. Jadi bukan program yang tahun ini apa, tahun depan apa, tahun depan apa. Nah, jadi kami kebetulan di tahun ketiga ini berharap ini bisa berjalan lagi dan ada peningkatan. Salah satunya adalah tadi saya sebutkan Pak Uji, kami punya storage yang bisa menampung hasil produksi kami terpisah dari barang pribadi saya, supaya ketika ada pengawasan baik itu dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat, kita gampang menjelaskannya. Nah, meskipun tetap ada saya bilang ada tanggungan saya sebagai sekretariat, karena kan pasti ada listrik dan segala macam. Tapi itu nanti akan gampang dibicarakan dengan warga seperti itu. Tapi yang penting ada dulu barangnya. Nah, jadi harapannya sih nanti ke depan itu kami bisa mengajukan dalam bentuk pengadaan storage ataupun freezer untuk produk yang nanti kami buat. Kemudian yang kedua adalah kami berharap juga dengan produk-produk yang sudah kami buat nanti dalam hal ini kelurahan akan bisa mensupport kami dalam hal perizinan. Sehingga stiker yang nanti akan kita pasang, brand yang kita pasang itu tidak hanya sekedar nama, tapi memang ada memenuhi persyaratan-persyaratan secara perdagangan dan dibantu oleh pihak kelurahan. Dan dibantu oleh pihak kelurahan seperti itu. Dan yang terakhir nih Pak Uji, yang terakhir setelah itu ada, nah kami berharap ada satu tempat yang menjadi sentra tempat kami menitipkan produk-produk kami. Center UMKM. Betul. Saya nggak tahu sekarang sudah ada atau belum. Kebetulan sepertinya ada nanti Pak Lurah ya. Nah. Nanti ada sentral UMKM tersendiri, kalau nggak salah di Parikesit ya Pak ya. Itu nanti sebagai sentral UMKM yang ada di Kota Bontang, dan kemungkinan nanti stimulan ini akan bisa dipajangkan di situ ya Pak Lurah ya. Ya. Artinya sentra UMKM yang memang khusus untuk menampung Pokmas ya Pak Uji. Jadi bukan secara umum. Jadi kita Pokmas yang mempunyai produk itu bisa dipasarkan di tempat itu. Nah, sehingga kami juga mempunyai kepastian supply, distribusi penyaluran produksi kami, sehingga lebih mudah dijangkau oleh
orang-orang yang ingin membutuhkan produk-produk Berarti seperti bukan itu. hanya warga Berbas Tengah saja, Betul. tapi bisa keseluruhan ya warga Betul. Kota Bontang Betul, ya. Atau betul. mungkin nanti wisatawan yang mungkin Ya, datang ke betul. Bontang bisa Betul. bisa memiliki ya Betul. untuk UMKM usaha dari Ya. stimulan yang ada di Betul. kelurahan ya. Betul Pak Uji. Oke, ini sesi terakhir nih Pak. Oke. Saya pengen tanya nih Pak. Ya. Ini saran dan juga masukan nih Ya. terkait kegiatan kami ini Ya. podcast Kelurahan Berbas Ya. Tengah ini nih. Ya. Saya ya kegiatan ini ada dikarenakan saya tuh sedang diklat. Ya. Ini merupakan aksi perubahan dari Oke. diklat kepemimpinan. Ya. Dan harapannya sih dari saya adalah kegiatan podcast ini banyak bermanfaat untuk masyarakat, untuk UMKM dan juga pihak perusahaan. Betul. Nah, saya penasaran nih, mau dengar dari Bapak nih, kira-kira saran dan masukan Ya. apa nih untuk kegiatan Pojok Podcast biar kegiatan ini bisa continue, Betul. bisa berkelanjutan dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Uji. Yang pertama saya mau bilang ini keren sekali. Weh. Ini keren, ya. Saya tidak bermimpi saya bisa berada di tempat seperti ini dengan properti seperti ini, suatu pengalaman yang luar biasa pastinya. Nah, pastinya harapan saya juga ini tidak berhenti sampai di sini. Ini akan terus berlanjut dengan manfaat-manfaat yang terus bisa mengalir kepada masyarakat. Nah, jadi saya yakin Pak Uji sudah punya konsep yang akan dikembangkan ke depan. Tidak hanya sebatas seperti ini. Ya, kita tidak tahu nanti apa inovasi-inovasi yang akan dibuat, kejutan-kejutannya. Tapi dengan apa yang dilakukan pada malam hari ini sudah sangat luar biasa. Saya bilang bisa menjadi tempat kami menyampaikan apa yang menjadi harapan kami. Kemudian ya mungkin ini bisa menjadi sarana promosi juga bagi Pokmas kami dan juga UMKM saya secara pribadi. Oh iya Pak, Ya. sebelum ditutup nih saya lupa nih Ya. terkait UMKM Bapak nih. Oke. Namanya apa gitu? Ya. Sebelumnya saya pernah kontak-kontak sama Ya. Bapak Ya. mempertanyakan tentang nama dari UMKM Bapak. Kebetulan logo nggak dibawa. Ya, betul. Jadi apa nih nama UMKM Bapak nih? Baik, UMKM kami berjalan sebenarnya sudah mulai di awal 2000-an ya Pak Uji. Jadi dari awal nyicipin, kemudian kepingin coba-coba bikin, terus berinovasi rasa, di tester sama keluarga, sampai akhirnya kita dapat satu format yang menurut kami ini layak untuk dijual. Nah, kami memberi nama produk kami dengan Madinah Kenari. ya. Madinah Kenari. Oke. Nah, kebetulan kami punya saudara di Jalan Poros Samarinda Bontang, itu rumah makan Kenari yang di kilometer 40. Orang Bontang mana ada Ya. yang nggak tahu. Nah. Itu kan orang Bontang namanya Ya. kalau nggak tahu rumah makan Kenari. Nah, betul. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan kami sebagai pemasok rutin, itu kami masuk rutin ke sana. Oke. Nah, makanya mungkin dalam beberapa produk yang terakhir kami tidak pasang logo karena memang kami sifatnya hanya mensuplai langsung ke toko, ke warung di sana yang diolah, jadi bukan dipasarkan mentah. Nah, seperti itu. Jadi itu juga tidak melalui proses yang gampang, Pak Uji, meskipun itu adalah milik keluarga, tapi seleksinya luar biasa. Kami berkali-kali membawa sampel untuk diuji coba, tidak diterima, pulang lagi, inovasi lagi, sampai akhirnya oke, ini layak jual, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan seperti itu. Ya mudah-mudahan ya Pak Ya. untuk produk dari stimulan pun bisa nyampe ke sana. Insya Mungkin Allah, betul, harapannya ya, betul. Salah satunya juga seperti itu. Ya. Dan mungkin kita balik lagi nih Ya, Pak, oke. karena tadi saya lupa nama UMKM Bapak. Ya. Berarti namanya Madinah Kenari. Kenari. Ya. Terus harapan lain nih Pak terkait kegiatan Pojok Podcast ini. Apa ya? Yang pasti saya berharap ini akan mempunyai schedule rutin untuk tayang seperti siap. itu. PR Iya. besar buat tim nih Jadi ya. jadi Untuk bukan tim hanya semuanya kita buat schedule atau apa ya, jadwal ya mungkin betul, ya. betul. Kedepannya. Betul. Oke. Di mana UMKM itu hanyalah salah satu topik dari sekian banyak topik yang bisa diangkat. Nah, jadi
Yang pasti karena ini lingkupnya adalah kelurahan, saya rasa banyak sekali aspek-aspek yang bisa dibahas di sini. Siap. Dan UMKM memang salah satu yang bisa mengambil peran untuk mengisi podcast ini. Dan podcast ini menjadi sarana yang sangat efektif saya pikir untuk bisa menjadi tempat kami berpromosi. Ini cerita sedikit sini Pak Ya. Kenapa akhirnya Pojok Podcast ini ada gitu ya. Ya. Mungkin seperti yang Bapak bilang tadi adalah memang UMKM bagian dari podcast ini, tapi memang yang utamanya nanti akan berikan kesempatan kepada dinas atau instansi terkait untuk bisa hadir nih di sini, karena kadang-kadang ya fenomena yang ada di masyarakat adalah ada informasi-informasi yang kurang lengkap, yang tidak tersampaikan dengan baik atau miskomunikasi sehingga terjadi mungkin yang tidak, informasi itu tidak lengkap, akhirnya terjadi keributan lah kasarnya seperti itu ya di masyarakat. Dan sering kelurahan ini menjadi yang disalahkan gitu nah Pak ya, disalahkan. Sebenarnya itu bukan lingkup kami hanya sebagai perpanjangan tangan aja dari dinas. Salah satu contohnya mungkin data miskin nih. Data miskin ini itu kan dari dinas sosial ya. Dinas sosial memberikan data-data terkait warga miskin dan segala macamnya. Kita sampaikan ke masyarakat, ke pihak RT, tetapi itu akhirnya menjadi perbincangan di masyarakat, ya kan? Kenapa ini nama saya nggak ada lagi, atau misalkan kenapa ini yang sudah meninggal muncul lagi namanya, gitu kan? Itu kan sering terjadi ya Pak ya. Itu akhirnya masyarakat hanya tahu ini dari kelurahan yang salah, ya kan? Seperti itu. Betul. Jadi salah satunya itu memang ini Pak, kenapa Pojok Podcast ini lahir. Jadi saya pengen tuh ada informasi yang balance, yang imbang, yang nanti kita undang dinas terkait untuk beliau langsung membicarakan atau membahas hal tersebut, apa-apa yang terjadi di masyarakat, isu-isu yang terjadi di masyarakat, yang terkait instansi yang terkait, untuk menjelaskan secara langsung. Jadi memang itu sih lahirnya nih Pojok Podcast yang akhirnya menjadi inovasi atau aksi perubahan yang saya bawa. Terima kasih Pak Erdi, sama-sama Pak Uji, atas kedatangannya. Terima kasih juga diundang di acara Pojok Podcast yang kebetulan ini yang pertama. Alhamdulillah. Launching pertama lah istilahnya. Mudah-mudahan harapan-harapan dari Pak Erdi itu bisa kami wujudkan. Insya Allah kita dari pemerintah Kota Bontang, khususnya dari Kelurahan Brebes Tengah, akan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dan harapan-harapan tadi saya yakin didengar oleh Pak Lurah langsung, karena beliau ada di sini. Dan juga saran dan masukan dari Bapak terkait kegiatan Pojok Podcast ini, insya Allah mudah-mudahan bisa kami wujudkan juga oleh tim yang solid ya. Dan mungkin terakhir Pak Uji juga melengkapi tadi saran saya terkait dengan jadwal tayang dan segala macam. Mungkin satu lagi, meskipun tema apapun yang dibahas di podcast ini, kami sebagai UMKM tentunya ingin setiap tayang itu adalah ada momen kami bisa nyempil lah istilahnya di situ. Melalui running text, mungkin setiap ada iklan usaha kami. Kalau Anda butuh ini, Anda bisa hubungi nomor ini dengan nah seperti itu. Jadi apapun topiknya, UMKM tetap akan dilibatkan di setiap tayangan podcast. Itu aja Pak Uji. Berarti dari tahap ini ya editing nanti ya. Iya, betul sekali. Produksi jangan lupa nanti editingnya Heru. Jadi itu ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Uji. Saya ucapkan terima kasih Pak atas Uji kehadirannya, dan juga terima kasih. Sukses untuk stimulannya dan juga untuk UMKM-nya. Sukses juga untuk podcastnya. Kenari. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.